لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لطيف 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 يا لطيف. Assalamualaikum ya sultan awliya fi azza usri Syekhuna al-Qarram Syahina wa mursyidina fi azza zaman Asyadi Syekh Muhammad Abdul Qadir Syekhullah Maslur radhiyallahu anhu qadasallahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin tariqam min ruhi jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patakan Surya Raya Kecembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi
dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya syafwat al-abidin wa ya qawiy al-arkan wa ya mujib al-rahman wa ya mujri al-kalam al-qadim wa ya shifaa asqam as-sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri biar kita kelihatan gantengnya, Beb. Berdiri. Tadi malam sudah berdiri. Bolak-balik berdiri anaknya akeh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal mujma'an mubarakah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Di hadapan segenap ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya kepada guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawus Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, wakil dari Syekh Mursyid Aba Awas yang hadir pada pagi siang hari ini, Sohibul Wilayah Abah Yai Khairi dari Malang, Syekhuna Mustafa dari Madura, Abah Yai Anang Asyari dari Surabaya, Abah Yai Nur Fahim Fahman Nabiyin dari Mojokerto, lintas daerah Malang ono, Madura ono, Surabaya ono, Mojokerto ono, Gresik ono. Alhamdulillah. Majalengka. Ustaz Deden. Alhamdulillah. Sing nyanyi gantengku ono tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula boten dawa-dawa. Keranten boten sedaya tiyang seneng bareng dawa. Nggih boten ngoyo-ngoyo, nggih boten ngotot-ngotot. Sebab jatah ngotot boten sakniki. Alhamdulillah panjenengan rawuh wonten kesempatan menika diridhoi kalian Gusti Allah. Tadi boten donga malih muga-muga diridhoi boten, niki pasti diridhoi kalian Gusti. Maaf
Kiai, kalau meniko terus yang di Madura, yang Madura ini kemana ini? Ada yang protes kalau membuat bahasa meniko yang Madura nggak ngerti. Ternyata sederhana saya boleh kerja. Mojokerto Kalau betul meniko gabula. Ambiar lah kan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Benar-benar Allah telah meridhoi kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu ya Muhammad. Panjenengan sampun baiat, sampun talqin dzikir, panjenengan berarti sampun diridhoi kalian Gusti. Kula panjenengan derek sunai Kanjeng Nabi, mumpung Isra Mi'raj kula tak cerita titik. Kanjeng Nabi niku saderenge berangkat Isra wonten cerita nek Kanjeng Nabi niki dindugeni kalian malaikat Jibril. Terus cerita, katanya cerita dadanya dibelah. Aslinya bukan dibelah tetapi dimasukkan kalimat ilahiyah. Miftahus sudur dibuka dodone dilebokno kalimat ilahiyah ditalkin kalian malaikat Jibril. Berarti sebelum Nabi melaksanakan Isra, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan talqin dzikir oleh malaikat Jibril. Bareng pun berangkat perjalanan Isra, dadak Kanjeng Nabi niki ambu wangi, bau harum-haruman, semerbak harum. Kula wau mlebeten kene jeruk nggih ambu nggih. Tapi mboten ambu wangi tapi ambu rawon. Alhamdulillah. Ambu nu leren terus. Ambu niku bahasa Madurane leren. Bau. Bareng Isra Kanjeng Nabi berhenti tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini ada bau wangi, apa ini baunya apa? Jibril. Malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, ini adalah baunya Siti Masito yang memegang teguh keimanan kemudian mati dalam keadaan akhlaknya yang harum. Loh, malaikat Jibril cerita kisah Masitoh niki, inilah yang disebut dengan manaqib. Jadi Kanjeng Nabi kalian malaikat Jibril niku nggih manaqiban kados kula lan panjenengan derek manaqiban. Alhamdulillah. Nanti manaqib ten ngene pundi-pundi awake seger waras panjenengan dugi niku minangka perjalanan kula panjenengan seger. Kula langsung. Wonten sing tanggep, ada yang tanya, Ustaz, mengapa kita harus ikut talqin? Mengapa kita harus ikut baiat? Apakah tidak sama antara orang yang dzikir dengan ikut talqin dengan orang yang dzikir tanpa talqin? Saya ditanyain begitu sama teman. Apa ono bedane? Napa wonten bedane dzikir wong sing sampun ditalqin kalian yang sing dereng ditalqin? Jelas beda.
Baina sama wa sumber minyak, sumber pang itu. Alhamdulillah. Nek zikir biasa, la ilaha illallah, wong kafir iso, wong musyrik iso, wong Kristen, Buddha, Hindu iso maca la ilaha illallah. Nun sewu manuk biyur iso ngomong. Lo nanti kok metamu tenggene omahe Ustaz. Assalamualaikum. Dak sing dawuh manuk biyur. Iki suarane Ustaz kok berubah. Dadakno manuk biyur. Wah, itu lo manuk biyur niku saged ngomong waalaikumsalam, saged maca la ilaha illallah. Nek mboten ditaroke napa bedane ucapan la ilaha illallah kalian manuk biyur. Niki atas dawuhnya Gusti Allah, wa qila lahum la ilaha illallah. Mereka semua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kula panjenengan derek yang sing istimewa, yang khusus dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wonten kitab Sirrul Asrar. Tingkatan zikir manusia dengan zikir la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama zikirnya orang umum, orang biasa, niku wa qila lahum la ilaha illallah. Yang kedua zikirnya orang khusus, orang istimewa, yaitu zikirnya orang yang ditancapkan ilmu zikir la ilaha illallah. Kados dene dawuhe Gusti Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah. Kalimat itu kan ilmu, fa'lam, maka berilmulah. Siapa yang memberikan ilmu? Syekh Mursyid yang menancapkan la ilaha illallah itu di dalam hati. Mantap nomboten. Insyaallah mantap yakin. Apa anom wonten kitabe Miftahus Sudur disarakan kalian apa aus syarah Miftahus Sudur niku wonten kalimat ngeten. Kula panjenengan niki saged sampai tenggene Gusti Allah nek kula panjenengan iki ing dalem keadaan fana. Fana niku kosong. Dugi perkara-perkara duniawi material nek empun kosong niki cahaya nek Gusti Allah saged men. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semuanya itu akan tidak ada kecuali wajahnya Allah yang maha mulia. Kalau masih ada berarti Allah tidak ada. Kalau Allah ada semuanya harus tidak ada. Hati ini hanya satu yang berpenghuni, yaitu Allah. Lainnya itu silahkan keluar. Bahkan diri kita sendiri tidak berhak di dalam hati kita. Yang ada di hati kita itu adalah Allah. Makanya terus diisi. Tidak ada orang yang bisa makrifat kepada Allah kecuali dengan zikir. Tenggene kita Miftahus Sudur niki nek tenggene bersih rutinan kula buka kitab Syarah Miftahus Sudur. Ayo ngaji. Nggih, ngapa ana ndare. Dawuhipun apa anak la yakunul fana illa bidzikrillah. Kita tidak bisa masuk ke dalam wilayah fana kecuali dengan zikir.
wala yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Dan zikir itu tidak membawa faedah secara sempurna kecuali zikir itu dengan talqin. Kurang mantep ya monggo. Mulane monggo para jamaah keluargane, anake, dulur-dulure dijak masuk ke dalam benteng, la ilaha illallah. Mboten dawa-dawa angel nyampaikan mangke wonten sing lebih berilmu, wonten Abah Yai Nur Fahim, wonten Syekh kula nyebut Syekhuna, Syekh kula Syekh Mustafa saking Madura. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken manfaat damel awak kula piyambak. Mugi dateng panjenengan sedaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibuat masakan. Mantap. Orang miskin dibantu orang kaya. Mantap. Jawab salam Bapak Ibu tadi masih agak pelan. Saya yakin itu saking terpesona melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Baik Bapak Ibu semuanya, hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, dan mudah-mudahan semuanya ditakdirkan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para sesepuh, wabil khusus wakil talqin dari berbagai kota, ada Yai Samsul Muafi, Yai Rafiqul Khair, Yai Nur Fahim, Yai Anang, Masya Allah, dan juga ada yang dari Madura ya, Yai Mustafa. Saya kira. Kalau Madura, insya Allah saya mulai Bangkalan, Sumeneb, Sampang, bahkan Kangean. Alhamdulillah ditakdirkan Allah bisa keliling. Mohon doanya, saya di Sitiarjo belajar dakwah di daerah minoritas yang awal saya ke sana muslimnya baru 7% ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita mampu menunjukkan ajaran Islam yang cinta kasih, cinta damai. Insya Allah. Dan senangnya lagi Bapak Ibu gabung di Jam'iyah Thariqah ini tepat sekali. Nahdlatul Ulama itu Bapak Ibu punya 3 lajnah, punya 11 badan otonom, punya 18 lembaga dakwah. Nah, untuk kita thariqahan ini itu ada di badan otonom yang pertama, Jam'iyah Thariqah yang disingkat Jatman ya. Nah, disingkat Jatman. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ya alhamdulillah di keluarga besar. Jadi di sini tadi kita amalia seperti ini adalah amalan warga Nahdlatul Ulama juga. Sehingga apa? Mudah-mudahan kita kumpul dengan para wakil talqin, kumpul dengan jamaah-jamaah yang ahli zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Sudah, kalau masalah amaliyah para wakil talqin sebagai penyambung amanah dari Abah Aos, insya Allah beliau lebih paham daripada saya. Saya cuma sangat terharu
bukan cuma ya, sangat amat terharu ketika istrinya Pangersa Abah Aos itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, warga sudah berkerumun semuanya. Sudah berkerumun. Tapi Abah waktu itu ada di luar kota. Anaknya kebetulan suaminya satu angkatan dengan saya. Tidak mungkin ibu meninggal karenanya itu penasaran. Wong Abah nggak ada di rumah, sehingga teleponan asik gitu dengan orang tuanya. Begitu Pangersa Abah datang, sang istri yang dianggap telah meninggal dunia bangun dulu, pamitan, terus meninggal. Allahu Akbar. Saya merinding juga menyampaikannya. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya mencari torikoh yang sesuai syar'i, yang syariatnya kuat. Saya ada torikoh yang harus puasa dulu 1 minggu baru ketemu dengan mursyidnya, harus keluar ke daerah yang jauh gitu. Saya ketemu, ya ini torikoh, salah satu torikoh. Tapi begitu saya datang ke Ciamis, menemukan sosok yang tiada hari, tiada jam, tiada menit, tiada detik kecuali ada zikir di dalamnya dan syariatnya bagus. Saya menemukan di Sinarasa, di Suryalaya, ya. Alhamdulillah. Sehingga apa? Ya Allah, dari berbagai organisasi keagamaan banyak berbondong-bondong minta dibaiat langsung kepada beliau. Panjenengan yang jauh-jauh, di Malang ada wakil talqin, di Gresik ada wakil talqin, di Mojokerto ada wakil talqin, di Surabaya ada wakil talqin, di Madura juga beda. Apunten, abdi mah teu tiasa nyarios Madura, nyarios Jawa kita tiasa mengungkul Sunda. Ieu ngartos sadayana lagu bahasa Sunda ngartos. Gantian. So, bade dilajengkeun ceramah ku bahasa Sunda bade. Maka nanti ketajian. Itulah menderitanya kalau dengerin ceramah yang nggak ngerti bahasanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti sesekali kita ceramah dengan bahasa daerah masing-masing. Ada yang dengan bahasa Jawa, beliau dengan bahasa Madura, saya dengan bahasa Sunda. Jamaah tinggal amin. Baik, dari saya sedikit saja. Ini Bapak Ibu kebanyakan punya anak ya. Kalau bapak-bapak enggak, cuma jadi sebabnya saja. Pasti namanya orang tua kepingin punya anak yang soleh solihah. Betul nggak? Nah, ini ada sabda dari manusia yang tidak pernah berdusta, yang lisannya tidak bicara kecuali ada wahyu di dalamnya, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru abaakum tabirrukum abnaukum." Berbuat baiklah kalian semua kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi kalau anak yang suka melawan, anak dikandani gak manut, jangan terlalu gampang nyalahkan anak. Anak wangel kan, jangan sampai seperti itu. Ketika anak sulit diarahkan, diajak ibadah ya sulit, diajak kebaikan ya sulit, senangannya melawan, ngamuk kepada kita, maka tirakat batinnya diingat-ingat, dulu kelakuan kita kayak begitu enggak? Kalau enggak, jangan senyum-senyum, istighfari, astagfirullah. Kalau ada orang tuanya masih hidup, segera datang ke rumah. Bu, mohon maaf anak saya dikandani kok sulit. Apakah dulu aku seperti itu, Bu? Yo, misalkan ya jawabannya, jenengan nangis.
Sebab ini sesuai dengan hadis Nabi. Kalau kita baik kepada orang tua, anak kita akan baik kepada kita. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita jahat kepada orang tua, jangan kaget kalau anak kita akan membalas kejahatannya. Nauzubillah ini. Soalnya mohon maaf, di daerah saya di Jawa Barat. Di sono, mana Jawa Barat? Di Majalengka, tetangga Ciamis. Pokoknya kalau ke Ciamis pasti lewat Majalengka, lewat Cikijing atau lewat perempatan Cirebon. Baik, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau di Majalengka nih, kadang-kadang banyak pasangan suami istri yang lebih menghargai pembantunya daripada ibunya sendiri. Maksudnya apa, Ustadz? Kalau kita nitipin ke pembantu, itu pembantu pulangnya diupah, digaji. Cocok? Hebat akhlak ke pembantu, bayangin. Tapi nitipin ke ibu kita, nitipin ke neneknya, sudah gratis, kadang makan ikut neneknya, ya, jajan minta neneknya, masih dibisikin. Nak, kalau pulang nanti bilangin sama nenek beras di rumah habis. Masya Allah. Sudah semuanya minta ke neneknya, kadang neneknya masih diomongin. Itu di Jawa Barat. Di sini bagaimana? Sama. Kalau seperti itu akan dibalas oleh anak kita nanti. Nauzubillah ini. Kadang-kadang mohon maaf, ada ibu-ibu yang gak sempat berjamaah, gak sempat tahlilan, gak sempat manakiban. Kenapa? Sibuk ngomong cucunya. Ada? Mana orangnya? Ayo minta maaf. Kalau nenek, kakek, nimang cucu sekedar hiburan boleh. Tapi kalau kita memang sengaja, bakal dibalas nanti. Mohon maaf ya kalau pengajian saya menyinggung. Menyinggung apa enggak? Enggak kesinggung? Terlalu. Oh, kenyataan. Ya wis istighfar ya, astagfirullah ya Allah. Soalnya kadang-kadang ya Allah masih dalam kandungan sudah merepotkan. Di dalam Al-Quran ditegaskan wahnan ala wahnin. Pedih, berat, susah, kelewat susah. Melahirkan antara hidup dan mati, nyusui, repot Pak, Bapak tinggal senyum-senyum yang melaksanakan. Kalau pingin tahu betapa beratnya hamil Pak, itu hamil itu bisa ada yang nyampe dengan air ketubannya 8 kilo, 9 kilo. Kelapa kalau 9 kilo berapa biji tuh? Bawain kemana-mana 9 bulan. Allah Maha tahu. Makanya saya di laki-laki gak kekuat. Bawa yang kecil. Bawa yang kecil doang. Subhanallah. Itu mah beliau. Subhanallah. Tiba-tiba menyekolahkan, mendidiknya, subhanallah orang tua. Jangan sampai setelah rumah tangga kita masih merepotkan Bu. Ibu seberat apapun masalah, tolong orang tua dikasih yang baik-baiknya saja. Kapan lagi mereka bahagia Bu? Yang sudah punya suami cukup masalah keluarga antara suami dengan orang tua, mertua kalau bisa. Kapan lagi? Masa kita udah menikah masih merepotkan orang tua? Kalau masih merepotkan orang tua, bakal dibalas oleh anak kita. Kadang-kadang di saya gitu Bu, di Majalengka, ya Allah kalau ada urusan, ada masalah, apalagi keuangan, bolak-balik rajin ke orang tua, bolak-balik rajin ke mertua. Ada yang kayak gitu, ada. Pas giliran banyak uang, ya Allah seolah-olah lupa di mana alamat orang tua tercinta. Hati-hati bakal dibalas nanti. Sekalinya datang ke mertua, ke orang tua pas mudik lebaran. Hebat gayanya mudik ke orang tua.
Subhanallah, oleh-olehnya cuma bawa pongwan isi rengginang. Palsu ya. Mudiknya bawa pongwan isi rengginang, pulang ke kota baliknya bawa beras 1 karung. Ini orang tua tekor lagi nih. Ayo Bapak Ibu, mulai saat ini kalau ingin anak kita membahagiakan kita, dimulai dari kita. Ayo. Sehingga apa Bapak Ibu, mulai saat ini ayo berapapun penghasilan kita, tolong anggarkan buat kedua orang tua kita. Yang mungkin agak jauh ya sebulan sekali ditransferin gitu, atau setahun sekali sambil mudik. Kan kalau tiap hari misalkan 5.000 nitip ya, 5.000 celengin 1 bulan 180.000, 1 tahun 1.800.000, lumayan. Mudik bawa 1.800.000, punya anak 10 18 juta. Kita kalau seperti itu Bu, insya Allah akan memudahkan urusan kita. Bapak Ibu semua, ini betul nih, soalnya banyak kejadian seperti itu. Kapan membahagiakan kepada orang tua kita kalau tidak dimulai saat ini? Dan sebetulnya kebahagiaan orang tua kita hakikatnya akan kembali kepada kita. Ustadz, ibu saya, ayah saya udah meninggal dunia. Nah ini beliau sedang memberikan contoh kepada kita. Kita tahlilan atas nama almarhum almarhumah. Ini kan 1000 tahunnya ya. 100 tahun. Loh, kalau di saya 1000 tahunnya juga ada. Bahkan haul namanya kan ya. Kata Pak Yai ngeles aja. Kenapa info ke saya kok 1000 tahunnya nih? Mohon maaf. Salah nerima informasi. Nah bagus, beliau ingat kepada almarhum, almarhumah, kepada orang tua yang telah meninggal dunia, dibacakan tahlilan, sedekah atas nama almarhum, almarhumah. Apakah ada dalilnya? Ada. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ya Humairah, tolong siapin 3 buah piring makanan. Aisyah kaget, ya Rasulullah, di rumah kan cuma ada 2, aku dengan engkau ya Rasulullah. Ya, 1 buat aku, 1 buat engkau ya Humairah, yang satunya sedekahkan atas nama Khadijah. Jadi sedekah untuk yang telah meninggal dunia itu salah satu bukti kecintaan kita kepada orang yang telah meninggal dunia, dan itu nyampe. Kalau tidak nyampe jenengan meninggal duluan, tak kirimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, intinya dari saya, kalau kepingin anak-anak soleh solihah, maka dimulai dari kesolehan kita, baiknya kita kepada orang tua kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada penceramah berikutnya. Mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut Kiai Samsul. Dengan barokah manaqib ini, semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha, usahanya lancar kayak berkah. Anak turun kita dijadikan sama Allah orang yang soleh solehah, dan kita bersama anak turun dipisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak, ikhwan wal akhwat semuanya, Thariqah Qudnasat Tanbiyah Pondok Pesantren Surya Laya serta rasa yang sangat berbahagia. Tak lupa pula yang kami hormati dan kami muliakan Padil Talqin Pangersa Abaos, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Anang Asari dari Surabaya, Kiai Samsul Muafi dari Gresik, Kiai Khairi Malang, saya kira macamnya, sama Kiai Didi Mubaliknya Suryalaya. Dan kita bersyukur alhamdulillah beliau ini termasuk dai-nya di tim MMC TPI lah bahasanya. Beliau ini termasuk dai-nya di TV MNC. Oh itu ya, saya nggak tahu, soalnya nggak tahu lihat itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya satu ikatan kalimat la ilaha illallah, kita duduk sama-sama. Alhamdulillah. Ini tadi banyak ilmu dan semuanya tidak ada kalimat kebetulan. Memang semuanya sama, disetting sama guru mursyid, semuanya pasti tepat, cepat dan selesai semuanya. Alhamdulillah. Awal tadi kita sudah mencoba lurus mengikuti Google Map. Pertama saya punya dua alternatif, supir sama Google Map. Supirnya ternyata nggak tahu jalan. Ini urusan dunia saja, supir saja tidak tahu jalan, apalagi urusan akhirat. Mau kemana rohani kita ketika ke Allah? Di dunia saja tadi supir itu saya kira sudah paham, kita santai aja di belakang. Ternyata masuk ke pabrik gula, masuk ke dalam, ikuti Google Map, belok kanan, belok kiri, masuk kampung. Ya Allah, kita kapan nyampe-nya ini? Akhirnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang paham jika kamu tidak paham keurusan Allah. Tadi Google Map itu langsung Quran hadis. Selama ini banyak orang kepingin masuk ke Allah, menuju ke Allah, dasarnya pakai Quran hadis. Apa salah? Enggak, tapi ngasih videonya Pak Kasturi. Ustadz nyampe mana? Sampai nggak tahu di mana. Karangsono. Oh ya, lu ya sampai kan? Ini urusan dunia saja, jenengan lu ya. Apalagi nanti rohani kita ketika nazak mau kemana? Ayo dipikir sekarang. Urusan dunia saja sejenak lu, berarti kan jauh ya? Jauh. Itu muter lagi, Bu. Urusan dunia saja, jenengan tahu saja, lu jauh. Apalagi ketika kita mau kemana? Mau husnul khotimah? Lewat mana? Makanya dibutuhkan talqin. Talqin itu selama ini yang kita tahu ya Pak Bu, tahunya itu waktu orang ketika nazar. Kalau ketemu anak yang soleh aman. Kalau punya anak yang salah, ayo Pak nyebut Pak. Ayo Pak nyebut Pak. Terus but. Andaikan ketemu anak yang soleh, tapi ketika orang sudah biasanya awal tidak pernah belajar zikir, biasanya meso atau sambat, aduh mbok, ayo Pak zikir Pak, aduh mbok. Selama ini tahu kita waktu nazar ditalkin, apa salah? Silakan, nggak masalah. Mau seperti itu, monggo. Seperti itu saja sulit. Apalagi yang nalkin di atas tanah, yang ditalkin di bawah tanah. Ya fulan, Anda sekarang sudah di dalam kubur. Nanti didatangi sama hamba Allah, yaitu malaikat mungkar nakir. Nanti ditanya marrabbuka,
waman nabiyuka, waman dinika, waman kiblatuka. Kira-kira sing krungu sing nang jero apa sing uruk? Sing uruk. Waktu nazar saja sudah nggak dengar, apalagi yang diuruk. Nah, kata mautalakinu mautakum itu bukan waktu di dalam kubur, artinya hati kita ketika sholat tidak ingat Allah itu mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qur'annya fasih, tapi atine waduh, wayahe bayar cicilan sepeda. Ingat Allah apa ingat cicilan? Sekarang ini bulan apa, Bu? Rajab. Enten arto contoh, kalau ada yang 100.000 contoh mawon. Contoh ada? Contoh. Kalau nggak ada 1.000 aja. Siapa yang punya uang 1.000? Syukur-syukur 5.500. Niki contoh. Sampun, semoga aja yang punya lupa. Ini uang berapa, Bu? Gambarnya berapa? 1, 2. Satunya gambar Pak Karno, kedua gambar apa nih? Wong nari, nggih. Seorang penari, 2 gambar. Uang ini asli kan? Asli. Ketika bapak-bapak beli, gak usah rokok, karena apa nggak mengatakan rokok. Beli uti-uti pakai uang 100 ini laku boten? Laku tidak? Laku. Kenapa kok laku? 1 asli, yang kedua 2 gambar. Sebagaimana di bulan Rajab ini ada peristiwa Jim Ba. Ro itu siapa? Rasulullah. Jim Jibril. Ba burqah atau buruk, yaitu alat. Sebagaimana ulama menafsirkan itu burung yang bersayap. Manuk doro, burung dara, kira-kira bisa nggak terbang cuma 1 sayap? Ayo dijawab. Bisa nggak, Pak? Ibu bisa nggak? Tentunya burung dara bisa terbang itu butuh 2 sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Kalau zamannya Aba Ano mengartikan 2 saya itu apa? Zikir jahar, zikir khafi. Terbang kemana? Firullah. Pergi kepada Allah, menuju Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah dengan Jibril, dengan pakai ala apa? Buraq, yaitu tujuannya Isra wal Mi'raj. Ayo kita kaji. Kalau tidak belajar bertorikoh sulit kita. Selama ini pahala, bukan berarti salah. Kita gali, kita fahamkan lagi. Allah itu menciptakan pasti 2 berpasangan. Kalau hari ini siang, wajib malam. Kalau ada malam, wajib ada siang. Kalau ada laki-laki, wajib ada. Kira-kira kalau ibu-ibu, Allah nyiptakan jenengan semuanya perempuan saja, nggak ada laki-laki, mau nggak? Loh, saya banter. Kok nggak butuh lanang aja? Mau nggak kalau Allah menciptakan di dunia ini cuma orang perempuan saja? Ketoro. Sekarang bapak-bapak, andaikan Allah menakdirkan makhluknya hanya cuma Allah menciptakan laki-laki tanpa ada wanita, mau nggak? Pasti gak enak. Anyep. Makanya ada kalimat Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra ini gambar paling gampang ngasih tahu. Isra niku mlaku bengi
teko Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi cara bahasa isa kok mlaku-mlaku bengi, tapi jenengan mriki mangke ditakon teko di Isra. Jangan nak kasturi mangke. Apa di Isra? Nang warung kopi ngomong Isra. Allah memberangkatkan hambanya, kalimatnya hamba bukan Muhammad. Berarti umum kita bisa. Dari Masjidil Haram, masjidnya kelihatan mboten? Kelihatan mboten masjidnya? Kelihatan. Kan di Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Aqsa, Palestina, kelihatan kan Pak? Kelihatan. Apa itu maksud? Syariat. Kita sepakat syariat itu saya gambarkan gambarnya Pak Karno. Iya, sepakat nggih? Itu kan syariat. Apa itu syariat? Ibadah yang sifatnya ada pahalanya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh yang umum. Itu namanya Isra. Apa cukup itu? Walaupun bacaan kita bagus, tapi kalau tidak kita mi'rajkan, maka kita ibadah kita cuma satu sayap, hanya wilayah gerakan saja, belum sampai ketemu yang namanya khusyuk. Belum ketemu khusyuk, cuma satu gambar. Makanya ditambah lagi namanya mi'raj. As-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu batasan langit ketujuh, batasan. Apa cuma di situ Rasulullah? Tidak. Bahkan Jibril pun tidak sampai ke sana. Hanya cuma Rasulullah saja. Mau kemana Rasulullah itu? Mau menuju kepada Allah. Makanya dibutuhkan apa? Gambar dua. Masjidil Aqsa-nya kelihatan, ke Sidratul Muntahanya kelihatan buatan. Buatan berarti pakai apa? Iman. Pakai iman. Sholat itu kalau ingin khusyuk harus ada 3 pondasi yang harus ada. Kalau tidak ada pondasi pasti agama itu runtuh. 1, Islam. Isra itu Islam. Mi'raj itu iman. Dari Sidratul Muntaha kepada Allah itu apa? Ihsan. 3. Kalau kita cuma membenahi bacaan kita sama ruku saja, iman tidak kita benahi, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan khusyuk, yang ada cuma pura-pura khusyuk. Allah. Enten. Ada apa salah? Jangan, nggak salah, benar. Imam Hanafi gini. Allahu Akbar, rontok misal. Ini Imam Hanafi, ini Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i ya. Iya. Imam Syafi'i kata rontok ya. Imam Hambali ini satu tuh. Allah Akbar. Saman kok guyu sih. Iki ngunung mik. Aku ini langsung guyu kabeh. Karena berdiri. Ya, ini berdiri. Ya, jadi konteksnya, jadi siapa Imam Hanafi? Imam Hanafi itu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Imam Hambali gurunya Bukhari, Muslim. Mau kemana kita? Tentunya khusyuk bukan di kelakan ini. Silakan pakai gini, nggak apa-apa. Supaya Pak nggak ngantuk. Dasar Allah. Akan nyantuk, kecuali kalau hatinya ada ingatan. Silakan, yang nggak boleh itu gini. Allah, melok sopo ini. Sing muter-muter ke melok sopo. Ada putar. Ada putar kayak gitu. Nah, ini sudah bagus. Cuman khusus di mana? Di dalamnya sini ada iman. Di dalamnya iman harus ada ihsan. Makanya Pangersa Abah Anom menjelaskan kalau ingin terbang kepada Allah bisa ma'rifatullah harus ditancapkan 2 zikir, yaitu zikir la ilaha illallah. Mengapa itu? Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Iman itu modal kita untuk mengambil proyek-proyek dari Allah, yaitu namanya ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji yang mampu.
Terus supaya apa? Supaya nikmat, merasakan nikmatnya hadirnya Allah, maka ditambah dzikir khafi di sini. Baru ketemu Islam, ada iman, ihsan. Ini jelas. Misalnya saya punya istri cantik, bibirnya sensual. Bukan istri saya, istri anak cucu ketiga. Misalnya ada orang punya istri cantik, bibirnya sensual, semok. Apa semok? Montok ya Samsul montok. Bahenol. Berarti katanya ya Samsul tadi montok bahenol. Terus ada fisiknya tapi nggak punya nyawa. Kira-kira enak nggak kalau kita nikah itu? Ada fisiknya tapi nggak punya nyawa. Mau nggak? Harus kawin, harus ditambah lagi apa? Nyawa. Allah, misalnya ada fisik cantik, ada nyawanya, tapi nggak pernah kita pegang. Bojone siapa iki? Bojoku. Terus tak aja gak tahu. Aku kasayang, tak delok tok ae. 10 tahun didelok tok. Enak enggak? Punya istri cantik, duwe nyawa kata jal. Enak enggak? Yo gak enak, jadi gak ngandel. Nah itu gambarannya, fisiknya itu Islam, ada nyawanya itu iman, baru ihsan ngerasan yo apa sih bojo ayu mang. Makanya hakikatnya nikah itu bukan di kuwade, hakikat nikah di kamar. Arek cilik ngertine nang kuwade syariat. Di kemanten, rene nang kemanten nang kuwade, hakikatnya manten nang kamar. Ingin membuktikan seberapa nikmatnya punya istri cantik. Itu ihsan. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Bisa merasa, nah itu ihsan nikmat. Maka Islam terus tiga. Ada wujud, ada nyawanya, iman, ada ihsannya. Nah hari inilah penting betul kalau gitu. Seperti ini, dua gambar selamat tanpa gambar gak laku. Harus dua gambar syariat, gambar hakikat apa? Hakikat, gambar dijual, makrifat bisa merasakan. Harus ada Islam, iman dijual, jual beli dengan Allah. Innama yubayi'unaka, innama yubayi'unallah. Kalau gitu benar betul kaji ini mau. Penting nggak kita ini hidup ingin Allah? Sekarang Yai Mustafa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam sudah berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sergap. Jadi tidak pakai ngulang-ngulang lagi kayak Ustadz Deden Kemas tadi. Saya mah Madura keras. Alhamdulillah, saya hanya mau memperkenalkan diri. Saya Mustafa dan saya NU. Buktinya ini. Ini, ya Samsul lagi ini. Kepala saya bodak, songkok saya NU. Takut sama orang Malang dikira bukan NU, bagian NU semua, saya tidak NU. NU nih, hijau. Alhamdulillah saya NU dan juga saya semoga Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sudah Muhammadiyah. Bingung. Selamat bingung. Berarti Muhammad NU. Jadi kita ada di Jama'iyat Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nam. Ini langsung nggak apa-apa, singkat soalnya. Makanya ini atau apa? Saya NU dan juga Muhammad. Makanya kalau ada orang NU anti Thariqah, NU lewat mana? Iya. Iya. Dan juga kalau ada Muhammadiyah tidak mau Thariqah. Muhammadiyah itu harus berthariqah, jangan kalah sama Pak Amin Rais. Begitu. Ini sabda Abah Hanum dulu. Gitu, nanti bakalan banyak orang Muhammadiyah itu berthariqah. Dan juga Golkar dulu nanti akan banyak orang-orang Golkar itu golkir. Apa golkir?
Iya. Dari golongan kaya ke golongan ahli di banyak sudah. Alhamdulillah. Saya tadi naik ke puncak gunung. Ini saya masih di Indonesia, apa sudah di Sri Lanka? Ini mengingatkan saya. Jadi ini manakib, mengukir perjalanan, membaca sejarah. Begitu. Mau ke surga, mau ke neraka, kabar begini, naik lebih hebat lagi itu. Alhamdulillah. Jadi di sini jadi hidup lagi. Ingatan dihidupkan lagi, yang tadinya mati berdirilah. Semoga berdiri lagi nanti malam. Istiqomah. Ini Kiai Samsul. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Cuman ada sedikit saya ini, apa itu namanya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita semua alhamdulillah mukmin ya. Mukmin semua kan? Mukminin semua. Ya, alhamdulillah. Katanya masih ada 2 belum mukmin dari Mojokerto. Karena innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu. Sudah punya enggak Allahnya itu? Gitu. Ada yang mau talqin baru katanya, sekalian yang lama dicas. Saya bilang dicas disalahin kemarin disuruh, kalau cas katanya ngiler. Tapi kalau mau dicas itu dicas lagi, dicas lagi, diperbarui lagi, ditajdid, diperbarui lagi. Yang badal, punya keluarga, punya sanak saudara yang sudah pulang, diwakilin, dibadalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ke kiblat. Saya pindah ke sana, enggak apa-apa lah, karena tempat kiblatnya yang sudah ada. Baitullah, qalbul mu'min Baitullah. Perlu diketahui, yang akan menyampaikan ini, yang akan memberikan ini, yang akan mentalkinkan ini bukan saya, tapi guru kita semua, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah Maslul, yaitu Aba Awas. Cuman beliau meminjam suara saya, meminjam lidah saya untuk menyampaikan ini. Hakikatnya beliaulah yang mentalkin. Ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu hanya pengantar, tidak wajib hafal. Yang wajib diamalkan adalah dzikir yang 2 macam yang disebutkan Kiai Nur Fahim tadi. Yang pertama dzikir yang dibaca, yang bersuara, kalimahnya semuanya sudah sangat pintar. Jangankan yang Islam, yang kafir pun juga banyak yang pintar. Jangankan manusia, burung beo pun juga banyak yang pintar, kata Imam Afi tadi. Tapi la ilaha illallah
yang diterima, yang diminta dalam proses talqin seperti ini, kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan kepada orang yang akan mati kalimat la ilaha. Kita akan mati tidak? Kalau tidak akan mati aman, tidak usah talqin. Tapi yang jelas mati, karena mati itu bukan mudah-mudahan atau barangkali, karena itu sudah ketetapan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangankan saya, bapak saya sudah tidak ada, jangan bapak saya, ini saya juga sudah tidak ada. Semuanya mati secara jasad. Tapi setelah ditalqin nanti tidak akan mati lagi. Jadi jangan takut sebelum ditalqin mati. Begitu sudah menerima talqin nanti tidak akan mati. Suka, senang, tidak mati? Senang, susah juga tuh. Hidup terus, mau kemana? Sampai umur berapa? Susah. Kita harus ikut sunnatullah. Nah, apanya yang tidak mati? Jiwanya, rohnya, hatinya tidak akan mati lagi setelah menerima talqin dzikir. Kalau ingin tahu, nanti setelah selesai baru merasakan. Begitu. Talqin itu memasukkan la ilaha illallah ke dalam roh. Roh masuk ke dalam la ilaha illallah yang disebut roh jismani. Roh yang paling dekat ke jasad, yang merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan dan yang merasakan yang lainnya, termasuk merasakan ingin punya istri dan suami. Caranya bagaimana memasukkan la ilaha illallah ke dalam roh? Caranya pejamkan mata, tundukkan kepala. Kalimat la diangkat dari bawah pusat perlahan, lewat dada, lewat dagu, lewat kening sampai ke ubun-ubun. Dari posisi menundukkan kepala sampai kepala itu tegak kembali, membawa kalimat la. Kalimat ilaha menundukkan kepala ke posisi susu sebelah kanan, bukan menoleh, bukan menggeleng, tapi menundukkan kepala ke posisi susu sebelah kanan. Ilaha illallah menundukkan kepala ke posisi susu sebelah kiri. Illallah. Jadi dibagi 3 gerakan. Sekali la ilaha illallah, sekali nafas. Jangan diputus-putus. Bukan dengan la bernafas, tidak. Abah mengajarkan sekali la ilaha illallah, sekali nafas. Contohnya la ilaha illallah. Begitu. Sekali la ilaha illallah, sekali nafas. Makanya saya sekarang akan menyontohkan 3 kali, Bapak Ibu mendengarkan. Nanti selesai 3 kali, Bapak Ibu membaca 3 kali, saya mendengarkan. Begitu proses talqin, ya. Nanti setelah selesai 3 kali, ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Ini bapak yang jenggotan motowa ini mau talqin nggak? Begini, jangan begitu, cemburu saya. Berarti tak sayang sama saya. Saya akan menyontohkan, membaca 3 kali, Bapak Ibu mendengarkan. Nanti Bapak Ibu membaca 3 kali, saya mendengarkan. La ilaha illallah. La Tunggu dulu, saya ulang. Masih saya dengar ada yang ikut membaca. Mendengarkan, tolong didengarkan saja. Aqra'u thalathan wa anta tasma'u minni wa taqra'u thalathan wa ana asma'u minka. Begitu kan? Saya membaca 3 kali, kata Rasulullah ke Sayyidina Ali, kamu mendengarkan.
Nanti kamu mendengar membaca 3 kali, saya mendengarkan. Ini talqin. Kata Abah, kalau yang langsung nuntun ikut itu bukan talqin. Itu namanya mengajak orang dzikir bareng. Itu di acara TV katanya. Itu kata Abah. Jadi saya akan membaca 3 kali, Bapak Ibu mendengar. Oke? You understand? Oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, pejamkan mata, tundukkan kepala, tangannya ditaruh di atas lutut. Jangan suka menggabungkan tangan begitu, biar nggak ngantuk. Ya. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Jangan buka mata sampai proses talqin selesai. Pejamkan mata. Ayo mulai. La. Tunduk kanan, ilaha illallah. Bagus. 2 kali lagi. La ilaha illallah. Bagus. Sekali lagi. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Angkat tangan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tunjina bi jamil awali wal akhir untuk dina nabi jamil hajat wa iduna bi jamil santarquna bi amdika wa iduna bi tuqayat wa ba'da al mamat alladhi yubayyinu inna ma yubayyinu wa yubayyinu nabi sallallahu alaihi wasallam fa bi ahada alaihi wa sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wa sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi la hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa dakhala bil bayti ajmain al-Fatiha. Sallallahu alaihi wa sallam. لا والقادر يدين جميعا صلى على جميع عليك وصلى على السلطان الاولياء وعلى على قدر سيد جميع من القادر القاسم جنيد الموضوع صاحب الاباد محمد الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah selesai. Cuma sebentar talqin. Dzikir yang pertama, dzikir yang dibaca. Diamalkan sesudah sholat sebanyak 165 kali. Paling sedikit, lebih banyak lebih bagus. Sibuk boleh 3 kali, tapi diperbanyak di waktu yang senggang. Namanya thariqah qadiriyah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima talqin dzikir pada waktu ini sudah tercatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani plus murid Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdur. Sedangkan murid Syekh Abdul Qadir Jailani itu selamat dari api dunia dan api akhirat. Sudah selesai, semoga istiqomah. Yang kedua adalah dzikir yang selalu diingatkan di dalam hati. Mana hati? Kata ulama tasawuf, hati itu ada 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Tunjuk dengan telunjuknya masing-masing. Dengan telunjuk yang satu yang selalu dipakai untuk sholat tahiyat. Di situ ada denyut, detak jantung. Kalau sudah ketemu, silakan lepas kembali tangannya, ditaruh lagi di atas lutut. Sekarang tundukkan kepala ke posisi yang barusan ditunjuk. Tunjukkan kepala. Yang mau talqin saja, yang tidak mau tidak usah. Tundukkan kepala, pejamkan mata, tekuk lidah ke atas, rapatkan bibir, rapatkan gigi, tarik nafas, tahan. Kalau sudah tidak kuat menahan nafasnya sendiri, keluarkan dari hidungnya pelan-pelan. Begitu selanjutnya sampai talqin dzikir ini selesai. Sambil menahan nafas, mengeluarkan nafas, menghirup nafas, ikutin di dalam hati. Allahu Allah, Allahu
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus ikutin di dalam hati. Dari sekarang sampai waktunya kembali tidak akan ada lagi kata berpisah. Selamanya denyut ini terisi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah dua kali diingat di roh ruhani. Asmahu di tengah Allah yang disebut dua kali diingat oleh ruh sultani. Ruh jismani sudah tertanam la ilaha illallah. Ruhani tertanam Allah dua kali. Hu tertanam di roh sultani. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah Lailatul Qadar. Apa yang menjadi Lailatul Qadar? Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan namaku yang ahub pada malam Lailatul Qadar. Asmaku diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kamu tahu apa itu? Ma adraka ma Lailatul Qadar? Kamu tahu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kebaikan di dalamnya melebihi kebaikan amal ibadah 1000 bulan. Tunggu apa lagi? Sekali saja sudah tertanam ini di hatinya, sudah mengingat Allahu Allah, Lailatul Qadar, asmahu yang tersimpan di tengah-tengah asma Allah yang disebut dua kali asmahu hidup. Itulah yang menjadi kebaikan 1000 bulan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sekali saja menyebut seperti orang berdiri di atas sajadah sholat 1000 bulan tanpa henti, seperti orang duduk di atas sajadah ngaji tanpa henti selama 1000 bulan. Dikalahkan orang yang sudah mau tunduk menerima ini di hatinya. Allahu Allah, sekali saja 1000 bulan terlampau. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jangan nolah-nolah lagi, jangan mendengarkan apa lagi, jangan membaca apa lagi yang di dalam, yang didengar, yang diucapkan, yang selalu diingat dalam hatinya. Tidak ada yang lain, cuma satu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lisan boleh baca apa saja, baca Quran, baca apa saja, tapi hati tidak membaca apa-apa lagi. Yang dibaca cuma Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di luar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau diartikan kalamnya yang selalu mengesahkan, mengallahkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalimat tauhid di luar la ilaha illallah, yang di dalam yang selalu menauhidkan, mengesahkan Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Sudah cukup, angkat kepala, buka mata. Lidah jangan ditekuk lagi. Tetap ikuti dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jangan di lidah, jangan di mulut lagi, jangan di bibir lagi. Ini di dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah, coba tolong disebutkan sekali saja apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian. Sudah, jangan didikirkan di luar lagi, jangan disebut di luar lagi, karena itu rahasia Allah yang telah Allah tanamkan kepada hati hambanya yang Allah kehendaki. Semoga istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebenarnya selawat. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma
salli ala nabil hashimi Muhammadin